Jaksa Agung telah meluncurkan Rumah Restoratif Justice. Dengan adanya Rumah Restorasi Justice, maka puncak permasalahan perdamaian akan segera bisa terwujud. Sehingga diharapkan tidak semua perkara itu harus berakhir di pengadilan. Dengan tidak mengurangi rasa keadilan. Artinya penegakan hukum yang tidak menggunakan kacamata kuda. Kejaksaan Negeri Nganjuk mengikuti launching Rumah Restoratif Justice yang digelar secara virtual di 9 Kejaksaan Tinggi Daerah. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin ini diikuti oleh 9 Kejaksaan Tinggi Daerah. 9 wilayah Kejaksaan Tinggi yang menggelar kegiatan tersebut diantaranya adalah Kejati Jawa Timur, Kejati Jawa Tengah, Kejati Jawa Barat, Kejati Banten, Kejati Sumatera Utara, Kejati Aceh, Kejati Sulawesi Selatan, Kejati Sulawesi Barat, dan Kejati Kepulauan Riau. Di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk, kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Pemerintah Kabupaten Nganjuk, diantaranya adalah Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang, Dandim 0810 Letnan Kolonel Tri Joko Purnomo, Sekda Kabupaten Nganjuk M. Yasin, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto. Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan manifestasi bukti keseriusan kejaksaan dalam menjalankan salah satu fokus pembangunan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan implementasi restoratif justice, sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024, di mana arah kebijakan dan strategi bagian penegakan hukum nasional ditujukan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, yang strateginya secara spesifik berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif. Jaksa Agung menyebut keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, di mana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara ini adalah adanya pemulihan keadaan kembali pada keadaan sebelumnya terjadi tindak pidana. Sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif ini, maka kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih kembali. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas ultimatum remedium, di mana pidana merupakan jalan terakhir dan sebagaimana pengejawantahan asas keadilan. Proporsionalitas serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya. Sementara itu, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Teneporoswot, untuk di Kabupaten Nganjuk saat ini sudah direncanakan pendirian rumah restoratif disusul dengan kampung restoratif justice. Rumah restoratif ini nantinya akan dijadikan suatu wadah untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan harapan tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Bapak Jaksa Agung telah meluncurkan Rumah Restoratif Justice yang memang untuk sekarang ini di Nganjuk belum, tapi kami sudah punya tempat, sudah direncanakan. Pertama ada kampung restoratif justice, kemudian disusul nanti dengan rumah restoratif justice. Maksud rumah restoratif justice ini seperti pengarahan Pak Jaksa Agung memang ditujukan sebagai satu wadah atau tempat untuk menyelesaikan perkara-perkara. Sehingga diharapkan tidak semua perkara itu harus berakhir di pengadilan. Ada perkara-perkara tertentu yang harusnya bisa diselesaikan di kalangan internal, misalnya di warga, di desa, sehingga kalau itu kemudian mereka bisa berdamai, korban merasa puas, ini tidak perlu ke pengadilan. Itu tujuan masyarakat. Ini apakah karena sejumlah perkara tindak pidana umum, kejaksaan kemarin itu mencabut tuntutan itu? Sebenarnya itu salah satunya, tapi yang utama sebenarnya poinnya bahwa Bapak Jaksa Agung sendiri sudah membangun sistem hukum untuk mengedepankan hati nurani. Artinya penegakan hukum yang tidak menggunakan kacamata kuda.
kita harus tahu kenapa kemudian tindak pidana itu terjadi, latar belakangnya. Seperti kemarin ada yang mencuri ya ternyata karena dalam tanda kutip Istrinya hamil itu. Iya, iya. Memang betul itu tidak boleh, tapi kemudian kan harus diselesaikan. Kalau kemudian kita apakah dengan menghukum pelaku itu menjadi selesai masalahnya dengan keluarga. Itu yang. Tetapi sekali lagi ini memang butuh kesediaan dari korban yang menentukan. Maka restoratif justice penekanannya pada korban. Artinya di sini ada perdamaian yang dikedepankan dalam proses ini. Apakah nanti juga ada hasil yang bisa didapat dari pihak yang berperkara itu agar tidak timbul masalah di kemudian hari? Nah, iya betul. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa yang diperlukan di sini adalah kesediaan korban untuk memaafkan misalnya. Nah, korban pun bisa memasang syarat misalnya. Kalau misalnya dia ada biaya pengobatan, kami sudah keluar uang sekian. Atau ada juga yang tidak tanpa syarat asal kamu berubah. Ya begitu biasa hubungan tetangga. Artinya itu memang dimungkinkan. Dalam bentuk MOU atau gimana? Nah, nanti ada berita acaranya yang dibuat di kesepakatan yang ditandatangani oleh tersangka, oleh korban, oleh jaksa, oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian? Padahal kan permasalahan hukum pertama kali yang menangani adalah polisi. Iya, tetap akan melibatkan penyidik. Jadi penyidik pun akan mengetahui karena tapi sekali lagi kewenangan untuk menghentikan itu kan ada setelah tahap 2 dari penyidik. Kalau masih di tahapan penyidik kami tidak bisa mencampuri. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk M. Yasin yang mewakili PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi pada kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada jajaran Jaksa Agung dan Kejaksaan Negeri Nganjuk yang telah melaunching rumah restoratif justice. Dengan rumah restoratif ini pemecahan suatu perkara dapat diselesaikan tanpa mengurangi rasa keadilan dan lebih efektif karena dapat diselesaikan dengan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat bersama tokoh agama dan sejumlah pihak terkait termasuk aparat penegak hukum. Di Kabupaten Nganjuk sendiri menurut Sekda M. Yasin, penanganan masalah hukum untuk saat ini sudah dijalankan sesuai dengan perundangan yang ada, namun tetap mengedepankan sisi-sisi humanisme. Sehingga sudah tepat langkah humanis itu dijadikan dasar launching rumah dan kampung restoratif justice. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran Jaksa Agung maupun jajaran Kejaksaan Negeri Nganjuk yang telah meluncurkan adanya rumah restorasi justice. Karena dengan adanya rumah restorasi justice, maka puncak permasalahan perdamaian akan segera bisa terwujudkan dengan tidak mengurangi rasa keadilan dan akan lebih efektif, cepat terselesaikan oleh warga masyarakat, oleh tokoh masyarakat, oleh stakeholder, sehingga bisa mengurangi beban baik dari sektor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Akan tetapi keadilan bisa diimplementasikan di warga masyarakat kabupaten. Dari kaca pandang Bapak sebagai sekretaris daerah, penanganan masalah hukum yang saat ini sudah berjalan itu seperti apa di Kabupaten Nganjuk ini? Untuk kebetulan kalau kita di Kabupaten Nganjuk, beliau Pak Kajari telah menerapkan keadilan dengan tegas tetapi humanis. Sehingga apa? Dari disinilah bekal awal untuk implementasi rumah restoratif justice, insya Allah akan bisa diimplementasikan dengan keteladanan yang telah disampaikan oleh Pak Kajari di dalam menjunjung nilai-nilai keadilan, tapi dengan implementasi yang humanis. Orang merasa tidak disakiti, tetapi keadilan bisa diimplementasikan. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.